Ya, Insight Learners, Insight Leaders, selamat datang di channel Reka Baru by Insight Web Academy. Ini adalah special edition dari Tech to Watch. Kita mau bahas tema yang sedang rame nih. Mungkin udah 2 bulan terakhir ini, mungkin juga teman-teman udah pernah nyoba ya, ChatGPT, AI yang bisa buat puisi, bisa coding, bisa jawab segala pertanyaan, dan jawabannya itu terasa seakan-akan kita ngobrol dengan orang, sampai dengan bisa bantu buatin kita PR nih. Dan minggu lalu yang terjadi adalah serangan fajar dari Microsoft, sehingga Google merugi sekitar 100 billion US dollar ya, dalam artian sahamnya anjlok lah. Sekitar 8%, 100 billion US dollar bukan angka yang kecil loh. Itu kan 1.500 T ya kalau dirupiahkan ya. Sekitar hampir setengah APBN kita di dalamnya. Kalau kita ngelihat lagi, udah cukup banyak sih yang bahas ya untuk tema ini. Blunder Google senilai 100 billion US dollar. Salah satu kalau tentang teknologi, channel yang menjadi favorit saya itu Cold Fusion. Cold Fusion dalam 1 hari dia udah buat videonya, dan videonya menarik banget. Kali ini kita akan coba bahas dari segi psikologinya. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali nonton Insight Web Academy, Reka Baru, saya dengan Hora. Saya adalah chairman dan co-founder dari Insight Web Academy. Saya seorang psikolog. Karena itu kita coba melihat nanti bahasannya ini dari segi psikologi dan budaya di sininya. Sebenarnya kalau kita ngomongin, sebenarnya kan kita ngomong tentang ChatGPT ya. Kenapa kok yang nyerang itu Microsoft dan ujung-ujungnya Google ya? Google-nya yang diserang search engine loh, bukan AI-nya dia loh. Mungkin ini sedikit untuk yang mereka yang belum cuma tahu cara main ChatGPT tapi nggak tahu yang di belakangnya nih. ChatGPT organisasinya namanya OpenAI. Kemudian OpenAI itu Microsoft adalah salah satu investor daripada OpenAI. Dan Microsoft itu salah satu yang mensupport teknologi daripada ChatGPT. AI, ini nanti mulai akan terlihat, AI yang ceritanya chatbot, yang awalnya terlihat tidak terlalu ada hubungannya dengan Google Search-nya. Kesannya itu nanti lawannya adalah AI-nya Google ya. Tapi ternyata Microsoft, Pak Nelson Mandela ini nyerangnya itu langsung ke dalam Google Search-nya. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi. Kalau kita melihat lagi decision day, hari itu apa yang terjadi? Mungkin saya mau coba teman-teman kalau coba ngelihat di sininya ya, di zoom di sininya, kerasa nggak? Ini adalah acaranya Microsoft ya. Kemudian ini adalah acaranya Google. Terasa nggak bahwa acaranya Microsoft terkesan lebih energis ya, lebih well prepared, lebih keren lah dibandingkan acara ini ya. Ini satu hal sih. Kemudian kalau kita ngelihat lagi di dalam acaranya Google, ternyata dia bukan hanya terkesan not prepared, not well prepared ya, tapi di dalam presentasinya banyak error. Misalnya di video ini adalah di mana presenternya itu kan dia mau mempresentasikan sesuatu dengan handphone, ternyata handphonenya lupa gitu, atau handphonenya nggak ada di mejanya dia, sehingga tidak bisa dilakukan demo. Di samping itu ada case yang dia mau nyoba menunjukkan kekuatan daripada AI-nya, ternyata datanya salah tentang teleskop di sananya. Jadi ada beberapa error nih yang berjalan tidak mulus, dan untuk ukuran perusahaan seperti Google yang segede itu dengan event yang sebegini pentingnya, itu terkesan ya dia agak hari-hari ya, hari-hari mau cepet-cepet gitu untuk bereaksi. Dan yang ketiga, sebenarnya yang lagi diserang itu kan search engine ya, jadi Google Search-nya. Tapi ternyata dari presentasi tentang Google Search itu hanya 13 menit, dan tidak benar-benar convincing, tidak benar-benar ada sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan atau sesuatu yang inovatif. Sedangkan sisa waktu yang lainnya itu menjelaskan produk-produk AI-nya Google yang lain yang tidak langsung berhubungan dengan Google Search-nya sendiri. Jadi ada beberapa error di sininya. Sedangkan Microsoft sendiri, ini kan selama ini sebenarnya orang bicara tentang ini ya, tentang ChatGPT, tentang natural language processing, tentang generative AI yang ceritanya bisa bantu kita buat apa gitu. Orang nggak langsung mengira biasanya bahwa ini ada hubungannya dengan search engine.
Ternyata Microsoft di sini membilang, oh ya itu ada Bing, dan dia membuat suatu solusi yang cukup cakep loh. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Jadi very very well prepared dan cukup mengejutkan bagaimana cepatnya tim Microsoft itu bisa beresin produk-produknya untuk demo dan demonya itu benar-benar meyakinkan. Tapi Google-nya juga tidak semuanya jelek lah. Ada satu yang saya suka, ada beberapa, tapi salah satu yang saya paling suka dalam presentasinya. Karena sewaktu saya coba main-main ngetes-ngetes ChatGPT ya, saya tetap ngerasa bahwa di ChatGPT itu kan dia memberikan kayak semacam one way solution ya. Padahal banyak pertanyaan yang kita sebagai manusia harus bereskan itu kan tidak ada one way solution ya. Dan Google cukup menjawab ya. Dia memperkenalkan yang namanya Nora, no one right answers. Jadi terkesan buat saya tuh ini yang saya bilang budayanya Google ya. Dia nggak mau main hal-hal yang kayak main-main yang sesuai dengan kebutuhan rakyat jelata lah yang rata-rata orang butuhkan. Nah, dia mainnya di hal-hal yang kompleks gitu. Yang no one right answer, ada beberapa hal yang lainnya. Yang mungkin ChatGPT tidak bisa jawab, dia bisa jawab. Tapi sementara ini buat mayoritas orang mungkin ini bukan sesuatu yang kita cari gitu. Kalau kita bicara tentang AI ya di sininya. Jadi Google-nya enggak secara konten enggak benar-benar jelek juga, tapi caranya mempresentasikan itu terkesan persiapannya kurang ya di sininya. Nah, kalau Microsoft sendiri ini yang saya sebut mungkin permainan psikologi ya. Jadi kan kayak serangan fajar saya sebutnya, serangan fajar. Karena sebelumnya nggak benar-benar orang nyangka bahwa nanti chatbox ini langkah pertama yang akan dilakukan oleh Microsoft itu digabungkan dengan search engine dan dia beresin ini nih Bing dan Edge-nya dia. Dan dia menawarkan nantinya kalau kamu nyari, biasanya kan orang hanya bicara tentang search ya. Dan di sini Bing kan cuma punya 3% kan di dalamnya. Dia gabungkan dengan AdSource di dalamnya. AdSource jadi kalau kita mau beli sesuatu, dia kasih sesuatu beberapa pilihan dan nanti yang suka itu ada jawabannya. Source of information-nya dari mana. Kemudian ya versi chatting yang ininya sampai dengan create ya di dalamnya. Dan itu semuanya udah didemokan dengan bagus, well integrated, benar-benar ada barangnya gitu di dalamnya. Ini buat saya salah satu inovasi yang akan merubah banyak hal di dalamnya. Ini yang pertama karena nanti semuanya akan ada 3 nih di sini. Dan Nelson Mandela bilang, I want people to know we made them dance. Karena dia bicara bahwa Google ini giant-nya loh dengan 90% market share. Dan pada dasarnya Google itu kan jauh hampir sama besarnya dengan bukan sama besar lah dengan perspektif yang berbeda ya di dalamnya. Dan sebenarnya Microsoft di belakangnya itu masih ada lagi loh. Dia bicara bukan hanya di search-nya tapi dia punya Open Office kan, punya Microsoft Office kan. Dan ini nanti kan ketemu sama Google juga ya. Google kan juga punya Office ya di dalamnya. Jadi dia serang yang utama dari Google, kemudian dia memperbaiki. Kalau Office-nya Google kan, Office-nya Microsoft kan lebih kuat daripada Google ya. Jadi ada cadangannya lagi nih untuk serangan berikutnya. Pengalaman saya sendiri ya, buat saya yang saya ngerasa, wah ChatGPT ini memang punya suatu inovasi yang luar biasa. Kenapa kok hype-nya begitu hebat ya dalam 5 hari 1 juta orang yang daftar. Mungkin ini saya satu contoh aja. Istri saya itu sebenarnya gaptek loh. Dia nggak suka teknologi tapi karena sama teman-temannya dia coba disuruh nyoba ChatGPT dan dia kebetulan punya blog, kita punya cafe di China. Dia coba suruh ChatGPT buat artikel di blognya dia. Ternyata dia dalam kurang waktu 3 jam dia bisa belajar tentang yang namanya ChatGPT, download segala macam dan langsung bisa membuat suatu artikel yang setelah diedit 15 menit itu udah langsung bisa diupload gitu dengan kualitas yang nggak jelek. Hari keduanya dia nyoba karena ini kan Valentine ya. Oh ya hari ini kayaknya Valentine. Dia coba suruh buat puisi di dalamnya. Ternyata puisinya juga nggak jelek loh.
puisi untuk hari Valentine yang bisa dipasang di blognya lagi, yang dia bilang baru lihat kamu sekali langsung masuk ke mimpi. Ya kalau bahasa Cinanya lebih keren lah di dalamnya. Tapi yang saya mau bilang ternyata ChatGPT ini punya suatu daya tarik sehingga orang-orang seperti istri saya yang sebenarnya gaptek dan agak sedikit anti dengan teknologi baru ternyata mau nyoba dan langsung lihat hasilnya dan langsung suka gitu. Ini satu lagi. Dan di sini orang bilang Google itu sebenarnya punya loh kemampuannya. Tapi ini yang dibilang kan David lawan Goliat ya. David lawan Goliat di mana kalau ChatGPT itu kan boleh berbuat salah ya di dalamnya karena dia adalah startup ceritanya. Sedangkan kalau Google karena size-nya dia nggak boleh berbuat salah gitu. Tapi sebenarnya si David ini di belakangnya itu kan Microsoft ya yang juga giant ya di sininya. Kalau kita lihat ya sebenarnya tanpa Microsoft dengan ledakan usernya di ChatGPT, kita bicara tentang angka 1 juta dalam 5 hari. Sekarang kalau nggak salah udah lebih dari 20 juta orang yang memakai. AI itu kan computing power yang diperlukan itu kan jauh lebih hebat ya daripada hanya search biasa gitu. Tanpa adanya full backup dengan teknologi Azure-nya Microsoft, itu ChatGPT juga nggak bisa loh menanganin lonjakan dalam waktu yang sesingkat ini ya di dalamnya. Jadi ini David tapi Davidnya ini David lawan Goliat tapi Davidnya ini bukan benar-benar David nih. Karena dia kelihatannya kecil tapi di belakangnya ada raksasa yang mensupport juga gitu. Oke, jadi di poin ini saya cuma mau bilang kayaknya ChatGPT punya sesuatu yang membuat orang tertarik dan sekali nyoba agak kecanduan juga apa yang dia bisa lakukan di sininya. Tapi kalau saya sendiri, saya ngelihatnya gini, karena waktu saya pernah saya coba ChatGPT, saya ngerasa ini kan sama aja dengan saya di Google ya. Hanya Google itu kan, ya ini makanya nanti kan Google yang diserang ya. Hanya kalau Google itu kan jawabannya saya lebih punya pilihan malah. Kalau ChatGPT kan cuma satu pilihan dalam jawabannya. Dan kalau kita coba ngelihat di sini ya, saya coba cek di sini di ChatGPT-nya, coba tanya tentang what made a country a strong in AI. Jadi apa yang membuat sebuah negara itu kuat dalam AI. Kemudian kalau dari jawabannya kan investasi di research and development, availability of talent, access to data, advanced computing resources, dan government support. Ini kalau mungkin teman-teman pernah ngikutin serinya kita yang tentang investasi, innovation ya, dari Global Innovation Index. Ini semuanya aspek yang disebutkan oleh ChatGPT ini kan semuanya adalah 5 ini boleh dibilang adalah aspek input ya. Sedangkan innovation itu kan harusnya ada pengukuran ke arah output kan. Yang outputnya ini kan tidak ada ya di sininya. Jadi itu yang menurut saya sesuatu yang menjadi kelemahannya sih dalam pendekatannya ini ya. Karena di sini ini outputnya tidak ada. Misalnya kalau kita bicara tentang negara, kemudian kemampuan AI, output itu kan harusnya ada pengukuran terkait dengan publication. Kemudian output itu bisa ke arah paten di dalamnya. Jadi ada beberapa output yang tidak diperhitungkan di ChatGPT. Tapi kalau kita coba baca lagi apa yang dihasilkan oleh ChatGPT ini untuk orang yang tidak mendalami tema measurement, tema inovasi di level negara, tidak pernah tahu Global Innovation Index, ya dia bilang sih nggak salah. Cuma nggak lengkap dan tidak benar-benar ke arah core-nya di sininya. Tapi nggak jelek. Nggak jelek, saya nggak ada bilang ini jelek ya. Tapi ya memang ada kelemahannya sih di dalamnya. Nah, tadi kan inovasi yang kedua. Inovasi yang pertama tadi yang saya bilang Bing Search ya. Inovasi yang kedua kan dengan memakai alasan David Goliath, kemudian ini sesuai dengan kebutuhan orang. Inovasi yang ketiga, atau yang ngomongnya mungkin bukan 3 inovasi ya, 1 inovasi, tapi itu harus diruntun loh. Kalau cuma 1 mungkin dia belum bisa menang. Sebenarnya kalau kita ngelihat ya, Februari 7, itu kan dia melakukan demo Microsoft.
Januari 23 itu dia tanda tangan investasi. Kalau dilihat dari sini ini luar biasa kan, dalam waktu kurang dari 3 minggu ya, hanya 2 minggu ya, hanya 2 minggu dia udah bisa nyiapin semuanya. Itu kan pasti bukan dalam 2 minggu ini, dia pasti hmm, udah siapkan semuanya. Dan kalau dilihat lagi persiapannya itu mungkin udah mulai dari bulan Desember ini loh, sewaktu ChatGPT itu di launch. Cuman orang nggak tahu kan bahwa persiapan perangnya itu, senjatanya ini waktu di launch itu pada dasarnya udah disiapkan. Setelah itu akan tanda tangan yang ini 10 billion ya. Setelah itu dia akan launch nih New Bing dan Edge yang kemungkinannya udah waktu Desember ini juga udah. Karena kalau kita ngelihat dari angkanya 1 million dalam 5 hari dan ChatGPT itu masih jalan, dan sekarang kalau kita ketik juga terlalu lambat juga enggak, itu nggak mungkin bahwa OpenAI sendirian akan bisa ngerjakan tanpa ada suatu koordinasi dengan Microsoft. Tapi kalau kita ngelihat lagi, rencananya itu benar-benar jangka panjang loh. Udah mulai di tahun 2020. Karena tahun 2020 itu saat OpenAI mengintroduce GPT-3, itu Microsoft udah memainkan dengan Azure-nya dia. Dia udah upgrade kemampuan computing daripada Azure dia dan dialokasikan khusus untuk OpenAI. Itu menjadi komputer kelima tercepat di dunia di dalamnya. Microsoft mulai investasi di OpenAI 2019. Wah, ini benar-benar luar biasa ya perjalanannya di sininya. Elon Musk resign tahun 2018, OpenAI didirikan tahun 2015. Jadi kurang lebih nantinya ini kan tahun ke-8 ya, mungkin ulang tahun ke-10 nanti OpenAI ini benar-benar jaya deh dengan kerjasama. Tinggal kita lihat nanti kerjasamanya dengan Microsoft seperti apa ya. Tapi yang saya mau bicara di sini, yang dikerjakan oleh Microsoft itu ada runtunan 3 kali loh. 3 hal yang dia kerjakan. Dia melakukan semacam persiapan mulai dari investasi di sini, kemudian bulan Desember, Januari dan Februari ini jentreng ya di dalamnya. Nah, kemudian kita lihat lagi salah satu key, tadi saya berapa kali sebutkan ya, yang tadi David lawan Goliath meledaknya, itu adanya support daripada Azure loh. Dan Azure itu kalau dibandingkan dengan Big Three ya, Amazon, Google, Microsoft Azure ini yang power computingnya paling tinggi lah di dalamnya. Dan kebetulan juga Azure ini adalah anaknya Nadella nih. Dia yang melakukan transformasi Microsoft ke arah cloud. Dia ini dulu bosnya nih. Jadi dia benar-benar ngerti ya tentang cloud computing dan segalanya. Dan kalau kita lihat nanti, kalau kita bandingkan dengan Google ya, Azure itu simple loh dia menggambarkan tentang AI ya. Nanti kalau di Google, kalau teman-teman coba ngelihat di Google AI, Google Cloud AI, itu presentasinya rumit banget di dalam. Kalau Microsoft dia cukup sebutkan ini aja sih. Dia cukup simple, dia sebutkan di sininya ya. AI and machine learning yang di sebelah sininya. Dia cepat AI and machine learning. Azure offers AI and machine learning solution that help company S1 ya. Cukup simple sih di dalamnya. Nanti kalau kita bandingkan dengan Google jauh lebih kompleks lah di sini. Nah, sampai di sini kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada sesuatu boleh langsung aja tulis di komen. Jadi yang coba kita simpulkan sejauh ini apa di dalamnya. Mungkin saya kan akan bicara bahwa dari pihak Google-nya ya ada beberapa hal ya. Yang satu itu agak sedikit ignorance ya. Dia kayaknya kecolongan nih bahwa mulai dari Desember waktu ChatGPT launch itu persiapannya Microsoft udah gila-gilaan nih. Dia masih belum tahu nih. Jadi kayak semacam ignorance atau kita ngomongnya mungkin kecolongan ya di sananya. Kemudian yang kedua panic reaction ya. Panic reaction. Dan di dalam paniknya dia malah mengarah kepada apa yang seakan-akan untuk saya sih kayak
kayak melakukan apa yang udah diperhitungkan oleh Microsoft sehingga melakukan banyak error. Nah, bedanya ini Google kan, yang Microsoft lakukan itu benar-benar suatu serangan berantai, serangan fajar berantai yang well prepared ya, benar-benar direncanakan dengan baik nih untuk maju ke sananya. Luar biasa sih untuk saya. Nah, coba kita lihat lagi apakah Google udah kalah gitu dengan hal seperti ini. Ini satu video. At Google, we have been researching and developing language models for many years. We have focused on ensuring Lambda meets our incredibly high standards on fairness, accuracy, safety, and privacy. Jadi kita lihat di sini adalah nilai-nilai yang dipegang oleh Google ya. Nah, itu juga mungkin yang membuat dia sampai sekarang belum benar-benar launch nih. Fairness, akurasi, safety, dan privacy. Kalau kita lihat lagi background daripada Google sendiri, kita mungkin kalau di organizational psychology itu kan kita bicara tentang kalau kita mau memahami sebuah organisasi, kita perlu melihat foundernya itu siapa dan seperti apa. Dan terkadang yang namanya budaya perusahaan itu mirip dengan personality daripada si founder. Yang buat saya menarik bahwa kedua founders Google ini ternyata berasal dari academic family gitu. Kedua orang tuanya itu adalah profesor. Yang satu profesor matematika, yang satu lagi profesor computer science. Dan ide Google PageRank ini ya, yang disebut PageRank di sini, itu munculnya itu sewaktu mereka lagi membuat PhD ya, salah satu tugas atau tesis arah tesisnya mereka ya, yang mereka menemukan PageRank. Yang saya mau bilang ini adalah mereka seharusnya foundernya ini adalah memang tipe yang agak arah researcher ya, agak beda dengan Bill Gates dan Microsoft-nya ya. Memang dua-duanya drop out ya, Bill Gates drop out, tapi kalau Bill Gates kan drop out itu dalam artian bachelor juga nggak selesai kan. Kalau yang dua orang ini Google founders kan mereka setelah selesai master dan sedang mengerjakan PhD yang waktu mereka drop out. Kemudian background keluarganya juga beda ya. Yang terkadang kalau kita ngelihat apa yang dilakukan oleh Nadella Microsoft barusan ini, itu kan benar-benar Microsoft kan seringnya melakukan hal seperti ini ya. Perusahaan lain itu sudah dominan, mereka bisa nyerang dan mereka bisa ngalahin loh. Yang saya ingat waktu zamannya saya masih muda dulu itu kan bagaimana Internet Explorer mengalahkan Netscape, dan masih banyak cerita-cerita lainnya lah kalau dalam hal ini bagaimana Microsoft itu memang cukup jago, bukan sebagai first mover, sebagai late mover, tapi nanti mengalahkan orang yang mendominasi di sininya. Kemudian yang kedua yang mungkin kita ngomongnya Google itu juga yang punya DeepMind loh, yang dibilang AI legend ya, yang dia yang boleh dibilang dia ini kan yang menciptakan yang namanya namanya ChatGPT itu kan ada transformernya itu. Itu transformer itu adalah teknik daripada AI yang di-create oleh si DeepMind ini ya. Dia kan yang pertama kali membuat yang dibilang ini main catur Cina atau catur Jepang atau catur Korea ini, Shigo ini, dia bisa buat si mesinnya ini belajar sendiri loh dengan cepat dan mengalahkan juara dunia. Atau apa yang dilakukan di dunia kesehatan ya, temuan-temuannya. Yang saya mau bilang ini Google tuh punya kemampuan AI yang nggak macam-macam, nggak main-main sih, luar biasa DeepMind-nya. Yang kedua, dia juga punya Lambda ya, dan Lambda itu waktu diintroduce sekitar 6-7 bulan yang lalu, itu banyak orang membandingkan dengan GPT-3, itu masih dianggap Lambda ini either sama atau sedikit di atas ya di dalamnya. Makanya dia agak ketohok dengan adanya ChatGPT. Tapi salah satu isunya juga kalau kita ngelihat kan Lambda ini ngomong sesuatu yang agak ini ya, yang agak enggak terlalu ada yang menunjukkan kekuatan daripada teknologi, tapi belum tentu sesuatu yang dicari atau akan dipakai oleh orang ya. Dia kan bicara tentang coba bayangkan kalau kamu itu adalah planet
Coba bayangkan kalau ke planetnya. Jadi hal-hal yang agak puitis itu yang nanti ada hubungannya dengan Nora ya, yang tadi yang awalnya ya di dalamnya. Sedangkan ChatGPT itu kan pragmatik ya, solusi-solusi yang mereka tawarkan gitu di dalamnya. Ini yang tadi yang saya sempat ngomong ya. Kalau kita tadi coba ingat yang Azure itu kan cukup simpel ya. Sedangkan kalau kita ngomong tentang Google AI capability itu akan terlihat kompleks dan memang sebenarnya kalau orang bilang rajanya AI ya Google ya. Google itu kan memang dari lahirnya kekuatannya adalah kayak semacam algoritma statistik itu kan memang DNA-nya dia kan di sininya. Oke, kalau kita ngelihat sekarang kesimpulan akhirnya sih, kalau buat saya sih yang pertama untuk saya sih sebenarnya yang diuntungkan paling utama itu mungkin kita ya. Yang pertama sih ini masih not decided loh. Oke, serangan yang pertama ceritanya Microsoft 1, Google 0 ya. Tapi ini kan baru serangan yang pertama ya. Belum decided, tapi harusnya sih Microsoft pasti akan dapat sesuatu. Google juga nggak mungkin kayak kehilangan semuanya ya. Yang mana nantinya sekarang kan udah mulai terlihat nih. Kita user akan dapat manfaat ya. Kita user akan dapat manfaat dalam artian kalau kita bayangkan Bing Search, kemudian nanti saya yang nggak tahu itu nanti apakah akan gratis ya. Terutama nanti fungsinya kalau kita kembali lagi itu kan dia ada fungsi search, kemudian fungsi answers, kemudian fungsi chat, kemudian fungsi create, terutama fungsi create ya sama chat seberapa jauh itu nanti masih akan gratis gitu. Itu nanti pertanyaannya. Tapi yang pasti sepertinya tahun ini akan terjadi suatu lompatan teknologi ya. Breakthrough teknologi, suatu race dalam hal AI, di mana kalau kita ngomong di sini nih, sebenarnya kita bicara bukan AI secara umum ya. Kita bicara AI yang terkait dengan natural language processing, yang terkait dengan chatbot, yang terkait dengan generatif AI ya. Ini akan terjadi suatu lompatan, seharusnya akan terjadi suatu lompatan yang luar biasa. Harusnya nggak lama kita akan melihat bahwa Bing Search itu seperti yang ditunjukkan oleh Microsoft, walaupun kalau Microsoft kan sering ada bug-nya ya nanti. Tapi yang pasti jalan, dan seharusnya Google juga tidak akan lama belajar dengan cepat dan menawarkan kita suatu produk atau suatu layanan yang lebih bagus. Ya teman-teman semuanya, kalau dapat manfaat di sini silakan tulis komen, kemudian bagi-bagi dan like-nya juga. Next hari Kamis jam 5 kita akan ada video satu lagi yang akan membahas tentang psikologi dan AI dan artificial intelligence. Sesuatu yang baru juga karena kebetulan waktu saya kuliah dulu di Jerman, kita bicara tahun 93 ya. Jadi 20 tahun yang lalu itu saya sempat terlibat di beberapa project AI jadul lah. Tapi itu yang menjadi dasar kan, menjadi dasar daripada AI-nya sekarang ya. Kalau istilahnya itu waktu itu adalah winter sleep kedua. Kalau teman-teman tertarik, silakan join. Thank you semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you, thank you.